Nesya and family. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 semester 2 jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anakku tersayang, hari ini kita akan belajar kisah teladan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegas dan berani menyuarakan kebenaran dan menolak kebatilan. Karenanya ia dijuluki Al-Faruq. Sebelum masuk Islam sangat keras menentang Islam. Namun setelah masuk Islam sangat berani dan tegas membela Islam. Karena keberaniannya ini, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya dilakukan sembunyi-sembunyi kemudian dilakukan secara terang-terangan. Sahabat Umar lisannya penuh dengan kebenaran dan ketegasan, pemikirannya cerdas dan wawasannya luas. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat Umar kemudian diangkat menjadi khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayah Umar bin Khattab adalah Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Sedangkan ibunya adalah Hantamah bin Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Beliau dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izil islama bi ahadil umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Kedua Umar dimaksud adalah Umar ibnu Hisyam dan Umar bin Khattab. Doa Rasulullah dikabulkan Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu usianya 27 tahun. Awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan Rasulullah. Ia menganggap dakwah Rasulullah menyebabkan kekisruhan dan masyarakat Mekah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Mekah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah. Suatu saat kemarahan Umar bin Khattab memuncak dan hendak membunuh Rasulullah. Ia pun bergegas mencari Rasulullah dengan menghunus pedangnya. Di tengah jalan ia bertemu laki-laki Bani Zahrah dan bertanya, hendak kemanakah engkau wahai Umar? Umar menjawab, saya akan membunuh Muhammad. Lelaki itu pun berkata, bagaimana kamu akan membunuh Muhammad, sedangkan adik dan saudara iparmu saja mengikuti ajarannya? Mendengar informasi ini, Umar bertambah marah dan langsung menuju rumah adiknya. Sesampai di rumah adiknya, ia mendengar Habab bin Al-Arad sedang membacakan Al-Quran surat Thaha kepada Fatimah dan Sya'id bin Zaid bin Amr. Singkat cerita, Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Habab. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah binti Khattab ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya melarang dan menyuruh Umar berwudu dulu. Umar berwudu dan membaca surat Thaha.
hatinya semakin luluh dan bergetar. Kemudian Umar meminta diantar menemui Rasulullah. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disaksikan sahabat Hamzah, Thalhah, dan sahabat lainnya. Sahabat Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam. Ia masuk Islam 3 setelah sahabat Hamzah masuk Islam. Anak-anak, sekarang kita mempelajari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah kedua. Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia 53 tahun. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang terkenal sangat tegas memegang janji, disiplin, sangat sederhana, dan mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Pengaturan dan penertiban pemerintahan Islam di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 1. Mengatur wilayah. A. Untuk mengatur wilayah Islam yang luas, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membagi daerah itu menjadi 8 provinsi, yaitu Makkah, Syam, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Setiap provinsi diperintah oleh seorang gubernur atau wali. Pemerintahan pada setiap provinsi diberi hak otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing. B. Membentuk berbagai jawatan pemerintahan dengan prinsip musyawarah. Dibentuk pula lembaga pengadilan dan hakim-hakim terbaik. Salah satu hakimnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. 2. Mengatur keamanan negara. Untuk kepentingan keamanan dan pertahanan, Khalifah Umar bin Khattab melakukan A. Mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Homs, dan Palestina. Ia memberikan perhatian kepada hal-hal yang sangat kecil yang dibutuhkan bagi tentara yang sangat efisien. Khalifah Umar membagi tentara menjadi tentara reguler dan sukarelawan atau cadangan. Dan ia juga membangun tangsi-tangsi militer yang besar di Armenia dan Azerbaijan. B. Membentuk Diwan Al-Jun atau jawatan militer. Berkewajiban menginventarisir dan mengelola administrasi ketentaraan dan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat yang diperintahnya. Dibentuk juga jawatan kepolisian. 3. Mengatur keuangan negara. A. Mengelola Baitul Mal. Pendistribusian harta disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan dan atas dasar prestasi. Pengelolaan Baitul Mal dipercayakan kepada Abdullah bin Arqam yang dibantu oleh Abdurrahman bin Ubay dan Mu'aqqib. B. Mengawasi dan menekankan pejabat untuk tidak korupsi, bertindak jujur, dan menggunakan keuangan untuk kepentingan masyarakat. 4. Mengatur sosial kemasyarakatan. A. Melindungi non-muslim dan menghormati hak-hak beragama mereka. Mereka diwajibkan membayar jizyah, yaitu pajak. Muslim dan non-muslim hidup berdampingan secara rukun. B. Membentuk jawatan pos, menciptakan tahun hijrah, menciptakan hisbah, pengawasan terhadap pasar dan mengontrol timbangan, dan mengatur kebersihan jalan dan lingkungan. 5. Mengembangkan ilmu dan kebudayaan. A. Mengembangkan pusat-pusat keilmuan. Para ulama menyebarkan ke kota-kota yang berbeda. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu diantaranya adalah Basrah, Hijaz, Syam, dan Kufah. Seakan menjadi idola ulama dalam menggali keberagaman dan kedalaman ilmu pengetahuan. B. Mengembangkan seni bangunan.
baik itu bangunan sipil, bangunan agama, ataupun bangunan militer, mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Ayo berlatih. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. 1. Mengapa sahabat Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq? Jelaskan. 2. Untuk meneladani sikap sahabat Umar bin Khattab yang teguh memegang janji, jelaskan salah satu contoh sikap memegang janji dalam kehidupan sehari-hari. 3. Jelaskan sifat-sifat mulia sahabat Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. 4. Ceritakan kembali kisah Khalifah Umar bin Khattab memenuhi janjinya melayani rakyat yang miskin meskipun telah mengkritiknya. 5. Khalifah Utsman merupakan pemimpin yang tegas dan disiplin menegakkan keadilan. Para gubernur yang diketahui bertindak tidak adil diberi peringatan keras. Khalifah Umar tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Meskipun menjabat khalifah ia sangat sederhana. Khalifah Utsman melarang keras penggunaan uang negara diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Dalam kehidupan negara saat ini, jelaskan akibat melakukan korupsi uang negara. Anak-anak, selesai sudah materi untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.